Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik Dimas Febrian, NPM 2021 46500927. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah analisis semiotika dari batik Megamendung. Seringkali kita terpesona oleh keindahan batik Megamendung tanpa menyadari bahwa di balik pola dan warnanya tersembunyi makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Pada kesempatan kali ini, mari kita telusuri lebih lanjut untuk mengetahui pesan dan makna tersebut dan makna-makna semiotika di dalamnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu deskripsi objek dari batik Megamendung. Seni batik Megamendung sebagai manifestasi warisan budaya Nusantara telah mencapai pengakuan global. Sebagai penjaga keunikan Indonesia, motif batik ini dengan ciri khas pola awan besar yang melintang memiliki daya tarik yang khas dan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami signifikansi mendalam dari motif batik Megamendung melalui pendekatan analisis semiotika. Metode analisis semiotika ini menerapkan teori simbolik dari Roland Barthes dan Susanika Langer. Merinci tanda dan penanda dalam karya seni batik ini, data dianalisis secara rinci dan terstruktur untuk mengeksplorasi makna esensial yang tersembunyi dalam motif batik Megamendung ini, dengan merujuk pada konsep-konsep Roland Barthes yang mencakup aspek-aspek makna. Yang kedua, teori dan penjelasan. Metode riset yang diterapkan dalam penelitian kali ini adalah analisis semiotika, yaitu pendekatan yang berusaha mengungkap dan menjelaskan makna atau signifikansi dari tanda-tanda simbol dan lambang. Pendekatan studi analitis juga digunakan dalam penelitian ini. Teks media menggunakan metode analisis semiotika ala Roland Barthes. Pendekatan konotasi, denotasi, dan mitos diarahkan pada objek penelitian yang dalam konteks ini adalah analisis semiotika terhadap motif pola batik tersebut. Penelitian ini menitikberatkan pada salah satu aspek analisis semiotika terkemuka Roland Barthes, yaitu karakter dan peran pembaca, the reader. Namun konotasi memiliki peran sentral dalam memahami esensi sejati dari tanda, mengharuskan pembaca untuk berpartisipasi secara aktif guna memahaminya. Barthes secara rinci membahas apa yang sering disebut dengan sistem makna. Tingkat kedua yaitu konotatif dan internal, dengan tegas memisahkan mitos dari denotatif. Yang ketiga yaitu hasil investigasi. Dalam penjelasan mengenai data riset ini, peneliti akan merinci fokus penelitian yang dijelajahi, memaparkan informasi dan fakta yang telah terhimpun, serta menyusun dan mengelompokkan data sesuai dengan analisis yang dilakukan. Langkah berikutnya melibatkan penerapan analisis semiotika berdasarkan model Roland Barthes untuk mengeksplorasi temuan penelitian. Dalam konteks ini, semiotika yang dipertimbangkan melibatkan teori Barthes yang mengulas makna denotatif, makna konotatif, dan mitos ideologi yang tersirat dalam objek, yakni motif gambar batik. Yang pertama, Megamendung. Batik Megamendung adalah salah satu motif batik paling populer di Indonesia. Motif ini berasal dari Cirebon, Jawa Barat, dan diperkirakan sudah ada sejak abad ke-17. Motif Megamendung menggambarkan awan yang menggumpal dengan warna merah cerah dan mencolok. Berdasarkan metode semiotika Roland Barthes, motif Megamendung dapat dianalisis sebagai penanda dari motif Megamendung adalah bentuk dan warnanya. Bentuk motif Megamendung menyerupai awan yang menggumpal dengan pola melingkar.
Warna motif megamendung biasanya cerah dan mencolok seperti biru, merah, dan kuning. Yang selanjutnya adalah petanda. Petanda dari motif megamendung adalah makna yang terkandung dalamnya. Makna denotatif dari motif megamendung adalah awan. Namun motif ini juga memiliki makna konotatif yang beragam, antara lain keagungan. Awan sering digambarkan sebagai simbol keagungan dan kekuasaan. Hal ini karena awan berada di atas langit, yang merupakan tempat tinggal para dewa. Kekuatan. Awan juga sering digambarkan sebagai simbol kekuatan dan daya tahan. Hal ini karena awan dapat bertahan dalam berbagai kondisi, seperti cuaca panas, hujan, dan yang lainnya. Selanjutnya ada keindahan. Awan juga sering digambarkan sebagai simbol keindahan. Hal ini karena awan memiliki bentuk dan warna unik dan menarik. Selanjutnya adalah keabadian. Awan sering digambarkan sebagai simbol keabadian. Hal ini karena awan selalu ada di langit dari masa ke masa. Ada kemakmuran. Awan juga sering digambarkan sebagai simbol kemakmuran. Hal ini karena awan membawa hujan yang merupakan sumber kehidupan bagi tanaman dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya ada makna. Makna dari motif megamendung adalah perpaduan dari makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif dari motif batik megamendung yaitu adalah awan, sedangkan makna konotatifnya adalah keagungan, kekuatan, keindahan, keabadian, dan kemakmuran. Makna-makna ini terbentuk dari berbagai aspek, antara lain bentuk. Motif megamendung yang menyerupai awan, bentuk awan yang menggumpal dan memiliki pola melingkar, melambangkan keagungan dan kekuatan. Selanjutnya ada warna. Motif megamendung yang cerah dan mencolok-colok. Warna-warna yang cerah dan mencolok dari motif megamendung melambangkan keindahan dan keagungan. Konteks penggunaan motif megamendung dalam budaya Jawa. Motif megamendung sering digunakan dalam upacara adat dan ritual keagamaan di Jawa. Hal ini melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Selanjutnya ada nilai objek. Berdasarkan beberapa temuan dari beberapa analisis dari motif batik megamendung, batik kain Cirebon di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam motif batik tradisional sangatlah kental dengan beberapa pakem pola aturan, baik dalam bentuk aturan, pola teknik pembuatannya, dan pola hias yang digambarkannya sebagai motif tradisional. Pola dan aturan tersebut secara tradisi memiliki perbedaan masing-masing di antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Dari pengertian pola pakem atau aturan yang dikenakan sebagai ketaatan tradisi masyarakat tersebut dengan analisis teori Saussure dan Peirce, dapat ditegaskan bahwa batik tradisi Cirebon dalam hal ini motif barisan dan megamendung memiliki sistem yang terkait dengan proses dan teknik pengerjaan yang secara khas, lalu sistem yang terkait dengan proses dengan teknik pembentukan unsur-unsur dan hiasnya. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.